Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin seri pembahasan soal. Kali ini kita beralih ke topik bola langit. Kita ke soal keempat dari bola langit. Pada tanggal 21 Maret, matahari ada di vernal equinox, awal musim semi. Asensio rektanya 0 jam dan deklinasinya 0 derajat. Pada jam berapa waktu sipil lokal pada tanggal tersebut sebuah bintang dengan asensio rekta 12 jam dan deklinasi 0 derajat terbit? Oke, ini terkait dengan koordinat ekuatorial ya, tentang asensio rekta lebih tepatnya. Kita ingat dulu bahwa asensio rekta itu maknanya adalah berapa jam di belakang matahari atau setelah matahari pada saat vernal equinox atau saat 21 Maret. So, kita cek animasi ini. Animasinya ini berasal dari University of Nebraska Lincoln, Amerika ya. Misalkan udah Niko tambah bintang nih. Nah, bintang ini kita pasin koordinatnya pada saat dia di asensio rektanya 0 dan deklinasinya 0. Oh, bisa diganti di sini. Kita ganti aja di sini. Deklinasinya 0, asensio rektanya 0. Ini adalah posisi matahari pada saat vernal equinox. Berarti anggaplah titik ini, bintang yang ini adalah matahari. Gitu ya. Terus kita tambah bintang lain. Yang ini kita paskan, kita posisikan dia sesuai dengan di soal. Oke, so berarti radiasensinya adalah 12 jam. Deklinasinya juga 0. Nah, berarti dia saling berlawanan kayak gini ya. So, kalau begitu kita bisa lihat dan terbit dan terbenamnya kayak gini. Nah, ini ya, pada saat matahari terbenam, nah bintang itu baru terbit. Nah, kayak gitu. Karena dia berlawanan posisinya. Satunya di depan sini, satunya di belakang sini. Dan pada saat bintang itu terbenam, matahari terbit lagi, sering berlawanan. Gitu ya. 12 jam setelah matahari. So, kalau matahari terbit, jam berikutnya baru bintang itu terbit. Kalau matahari terbenam, 12 jam berikutnya baru bintang itu terbenam. Gitu ya. Sekarang kalau kita ganti deh, sambil belajar ya. Kita ganti radiasensinya bukan 12 tapi let's say 3 jam. Nah, kalau 3 jam berarti selisihnya adalah 3 jam. So, matahari terbit, 3 jam berikutnya baru bintang itu terbit. Nah, kayak gini. Oke. Kita perlambat deh. Yang di depan ini matahari. Ini mataharinya terbenam. 3 jam berikutnya baru bintang itu terbenam. Oke, itu makna dari asensio rekta gitu ya. Nah, terus hubungannya kalau deklinasinya bagaimana sih? Kalau deklinasinya itu tidak mempengaruhi sebetulnya. Tidak mempengaruhi jam terbit atau terbenamnya. Yang yang dipengaruhi oleh deklinasi adalah letaknya. Lebih ke utara atau lebih ke selatan saja. Gitu. So, for example kayak begini. Radiasensinya masih 3 jam. Nah, 3 jam berikutnya baru terbit, tapi lebih di sebelah utara misalnya kalau dari deklinasinya ke utara 20 derajat misalnya begini, gitu ya. Kalau deklinasinya di bawah, berarti nanti bintangnya akan terbit juga di arah selatan. Kalau pengamannya di khatulistiwa gitu ya, kayak gini. So, ini sekarang matahari terbit. 3 jam berikutnya baru bintang itu terbit, tapi lebih ke selatan karena deklinasinya selatan. Bisa diganti-ganti kayak gini, gitu ya. So, berarti kalau bintang tersebut asensio rektanya adalah 12 jam, oke, berarti dia akan berada 12 jam di belakang matahari. So, kalau ditanya saat terbitnya, oke, so berarti waktu terbitnya itu akan 12 jam lebih lambat dari matahari.
12 jam setelah matahari terbit baru dia terbit. Nah, kayak gitu. So, berarti matahari itu terbit jam 6 ya. Local sidereal time, jamnya matahari jam 6. Let's say 06.00. Berarti bintang tersebut akan terbit 12 jam setelahnya. Oke, 12 jam setelah jam 12 adalah jam 18.00. Nah, so the answer is D. Simpel banget ternyata. Hanya memerlukan pemahaman tentang makna ascensio recta sebetulnya. Jadi pada saat matahari terbenam nih, bintang itu baru terbit. Nah, gitu ya. So, dan seterusnya sih, kalau misalnya ascensio rectanya 1 jam, ascensio rectanya 1 jam berarti dia akan terbit 1 jam setelah matahari terbit, yaitu tinggal tambah 1 jam aja, yaitu jadi jam 7, kayak gitu ya. Nah, itu khusus terjadi di 21 Maret. Nah, bagaimana kalau yang ditanya nih, misalkan yang ditanya bukan pada 21 Maret tapi pada bulan-bulan yang lain misalnya. Oke, ini udah di luar dari soal ini, cuma kita mau bahas lebih lanjut aja sih, gitu ya. So, mari kita bahas. So, misalnya kita ambil salah satu bintang, yaitu bintang paling terang yang ada di langit, yaitu Sirius. Sirius punya koordinat RA-nya, right ascension-nya adalah 6 jam 45 menit. Terus deklinasinya minus 16 derajat. Terus satu lagi kita ambil Alpha Centauri dengan right ascension-nya adalah 14 jam 39 menit dan deklinasinya adalah minus 60 derajat. So, ingat tadi bahwa ascensio recta itu maknanya adalah berapa jam di belakang matahari. Oke, pada saat vernal equinox. Kalau nggak pada saat vernal equinox, mari kita cek. Kita ambil contoh 2 bintang ini, Sirius dan Alpha Centauri. Selain di bulan Maret, kalau di bulan Maret kan gampang nih. Berarti Sirius itu akan terbit 6 jam 45 menit setelah matahari. Berarti katakanlah jam 12:45. Nah, Sirius baru terbit. Gitu ya. Kalau Alpha Centauri berarti misalnya matahari terbit jam 6, berarti Alpha Centauri jam 20:39 baru terbit Alpha Centauri. Nah, untuk membahas itu, kalau bukan di bulan Maret, kita ambil animasi yang lain lagi. So, karena ini matahari. So, posisi dari matahari di saat vernal equinox kan di sini nih, saat perpotongan antara khatulistiwa langit dengan ekliptikanya matahari. Di sini, gitu ya. Nah, pada saat bulan berganti, saya jalan kayak begini, matahari juga akan berubah posisi. Ascensio rectanya juga akan berubah. So, kalau kita ambil orbit yang view-nya yang lain begini, nah, katakanlah tadi dia berasal dari sini, nolnya, maka awalnya di sini ya, ascensio rectanya 0, makin bergeser ke April, dia bergeser 2 jam. Bergeser ke Mei, tanggal 21 juga, ambil akhir, jadinya 4 jam. Sampai di Juni, pada saat ini, winter solstice, saat matahari berada di lintang paling utara, saat musim panas di belahan bumi utara, ascensio rectanya adalah 6 jam. Ada perubahan ini, gitu ya. So, dengan pola bahwa setiap bergeser 1 bulan, maka ascensio rectanya matahari bertambah 2 jam, gitu ya. Pada saat di posisi ini, berarti ascensio rectanya adalah 18 jam, kembali seterusnya sampai Maret lagi di 0 jam ascensio rectanya. Nah, sekarang kita cek kalau bukan di bulan Maret. Tadi Sirius right ascension-nya adalah 6 jam 40 menit sih, tapi udah nih aku ambil yang ininya aja, bilangan bulatnya aja, yang jamnya aja 6 jam buat belajarnya aja.
Karena selisihnya tadi 2 jam, maka di bulan April selisih jamnya Sirius dengan matahari hanya akan menjadi 4 jam. Oke, tetap lebih lambat atau tetap di belakangnya matahari. Berarti di bulan April, Sirius itu terbit 4 jam setelah matahari terbit atau terbenam 4 jam setelah matahari terbenam. Gitu ya. Di bulan Mei berarti dia selisihnya 2 jam, di bulan Juni selisihnya adalah 0 jam. Nah, di bulan Juni ini berarti dia posisinya bareng. Oke, posisinya bareng berarti ini kalau dibulatin ya, sebetulnya ada menit-menit detiknya, tapi ya anggap aja udah ini jamnya aja kita ambil dulu. Berarti di bulan Juni waktu terbitnya Sirius itu sama dengan waktu terbitnya matahari. Kalau di bulan Juli berarti kurang lagi 2 jam, jadinya minus 2 jam. Nah, maknanya apa kalau minus? Kalau minus berarti dia duluan, bukan lagi di belakang. Oke, berarti di bulan Juli Sirius itu terbit 2 jam lebih dahulu daripada matahari. Nah, kayak gitu. Di bulan Agustus berarti tinggal terusin aja, minus 4 jam. September minus 6 jam. Oktober minus 8 jam. November minus 10. Desember minus 12. Januari minus 14. Februari minus 16 jam, Maret balik lagi minus 18 atau 6 jam. Karena jam 18 itu kan jam 6 gitu ya. Alpha Centauri juga gitu. Di bulan Maret Alpha Centauri akan terbit 14 jam setelah matahari terbit. Oke. Atau kita bisa bilang bahwa dia 10 jam lebih dulu, bisa juga. Di bulan April berarti dia 12 jam di belakangnya matahari. Mei berarti dia 10 jam di belakang matahari. Juni akan jadi 8 jam. Juli 6 jam. Agustus 4 jam. September 2 jam. Oktober 0 jam. Nah, di bulan Oktober ini Alpha Centauri dan matahari terbit dalam waktu yang relatif beriringan. Bedanya cuma di menitnya tadi aja. Oke. November berarti dia minus 2 jam. Oke. Lebih dahulu berarti terbit 2 jam sebelum matahari terbit. Desember tinggal dilanjutin aja, minus 4 jam, minus 6 jam, minus 8 jam, dan kembali lagi ke minus 10 jam atau 14 jam. Nah, model begitu pemaknaan dari Ascensio Recta. Tampaknya ini simple, cuma perlu pemahaman yang lumayan sih. Karena koran bola langit memang agak ribet, berubah waktu, berubah juga dia patokannya. So, emang harus dipahami dengan baik-baik. Oke, itu aja dulu untuk bola langit soal keempat. See you next time.